Maka dari itu poin yang kedua, kesimpulan terakhirnya adalah nggak cukup yakin Allah ada, yakin Allah pencipta, yakin Allah yang memberi rizki, yakin Allah yang mengatur. Nggak cukup. Untuk melengkapi hausnya rasa pertanyaan di dalam hati manusia, Allah turunkan Nabi yang akan menjelaskan dan menjawab seluruh pertanyaan manusia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Selanjutnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-An'am 102. Ayat ini masih dalam rentetan ayat-ayat sebelumnya. Allah berfirman, "Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduhu." Itulah Allah Subhanahu wa taala, dialah Tuhan kamu semua, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain pada Allah, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia. Dari ayat yang mulia ini jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sebelum memerintahkan para hamba beribadah hanya kepada Allah, Allah menerangkan khaliqu kulli syai'in, Allah yang menciptakan segala sesuatu. Karena Allah yang menciptakan segala sesuatu, maka sembahlah Allah saja. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tutup, Syekh Shalih Fauzan tutup penjelasannya dengan firman Allah di dalam Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah kepadaku. Ayat yang mulia ini juga menggandengkan antara perbuatan Allah Subhanahu wa taala mencipta, hanya Allah saja sebagai pencipta, kemudian Allah terangkan maksud dan tujuan utamanya, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selesai penjelasan Syekh Shalih Fauzan dalam poin beliau yang pertama di pasal ini. Karena ini masih terhubung dengan pasal yang kedua yang beliau jelaskan sebelumnya. Kenapa orang-orang musyrik beribadah kepada berhala mereka? Di situ beliau jelaskan tidak mungkin manusia, itu ada di halaman 30 pasal kedua, tidak mungkin ada orang yang berakal tapi beribadah kepada batu. Dia buat berhala, dia tahu dia yang buat, nggak punya kemampuan, nggak bisa dengar, nggak bisa melihat, nggak bisa ngapa-ngapain. Kemudian dia sembah. Dia juga terfikir, kemudian dia ambil pohon, pohonnya bagus, sisinya indah, kemudian dia sembah. Dia lihat matahari, kemudian dia sembah. Malam hari dia lihat bintang, kemudian dia sembah. Nggak mungkin ada manusia yang masih bisa menganalisa, akalnya masih berfungsi, kok bisa menyembah patung berhala? Nggak mungkin kiranya. Maka beliau jelaskan kenapa itu bisa terjadi. Beliau bawakan perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Kesimpulannya adalah karena manusia memiliki gambaran di kepala mereka bahwasanya berhala-berhala itu punya sifat rububiyah. Berhala itu mungkin bisa mengkabulkan doa, berhala itu mungkin bisa mendengar, berhala itu mungkin bisa melihat, mungkin semuanya. Berhala itu mungkin bisa mengatur. Kesimpulannya adalah berhala itu dibayangkan oleh syaitan kepada hati dan akal pikiran manusia, ini bisa atau memiliki sebahagian dari sifat rububiyah. Sifat rububiyah beliau juga telah jelaskan di dalam kitab ini pula di pasal sebelumnya. Mungkin bisa mencipta, mungkin bisa mengatur, ada bahagian dari dia mengatur. Sebagaimana yang kita ketahui, sebahagian masyarakat mengatakan Dewi hujan yang mengatur hujan lain, yang mengatur panas lain lagi dewanya, yang mengatur kesuburan lain lagi. Jadi tergantung kebutuhannya apa, pengaturannya beda-beda. Para dewa itu punya tugas masing-masing. Ini menunjukkan adanya sebuah akal pikiran masyarakat yang menyangka bisa mengatur.
Atau selain mencipta, mengatur, bisa memberikan rizki. Maka kata Syekh Shalih Fauzan, mengutip perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, punya sebahagian dari sifat rububiyah. Maka dari itu mereka, sebahagian masyarakat menyembah patung-patung berhala atau sesembahan-sesembahan lainnya. Orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasara mengatakan ini anak dari Tuhan. Karena dia anaknya, dia bisa laporan pada ayahnya, ini orang baik, minta pada saya, maka saya akan lapor pada ayah saya untuk memberinya manfaat, untuk mengkabulkan apa yang dia inginkan, untuk mengizinkannya masuk surga. Kalau kamu mau percaya pada saya akan urus urusan kamu untuk masuk surga pada ayah saya nanti. Kan ada anggapan seperti itu dari sebagian orang. Yang kita taati ini bukan sembarangan orang, tapi dia adalah anak dari Tuhan pencipta. Adanya anggapan seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala bantah, dan Syekh Shalih Fauzan telah menyebutkan beberapa ayat. Allah katakan Allah saja sebagai pencipta, maka ibadah saja kepada Allah. Dan beberapa rentetan ayat yang lain yang dibawakan oleh Syekh Shalih Fauzan. Dan diakhiri dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah saja. Tidak boleh kepada yang lain, kepada berhala enggak boleh. Walaupun mereka menyangka berhala punya ini punya itu, enggak benar. Berhalanya enggak benar, anggapan itu tidak benar, Allah suruh beribadah kepada itu juga tidak benar. Kemudian kepada anak-anak Allah juga tidak benar. Karena Allah ciptakan manusia untuk ibadah pada Allah, bukan pada anak Allah. Itu seandainya Allah punya anak. Apalagi Allah Subhanahu wa taala telah bantah di dalam Al-Qur'an, Allah punya anak. Kemudian poin kedua yang ingin Syekh Shalih Fauzan sampaikan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah." Apabila engkau wahai Nabi bertanya kepada mereka, manusia secara umum atau secara khususnya masyarakat musyrik Quraisy, mereka akan menjawab, yang menciptakan kami ini Allah. Kemudian beliau bawakan ayat yang lain, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunnal azizul alim." Wahai Nabi, kalau kamu tanya pada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan mengatakan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Kemudian beliau bawakan firman Allah, "Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi amman yamliku sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amra fasayaquluna Allah." Katakan kepada mereka wahai Nabi, siapa yang memberikan rizki dari langit dan bumi, turunnya dan munculnya? Siapa juga yang memiliki kerajaan di langit dan di bumi? Siapa yang menghidupkan? Siapa yang mematikan? Siapa yang mengatur seluruh alam jagat raya? Maka mereka akan mengakui itu Allah. Pada poin yang ini, Syekh Shalih Fauzan ingin menerangkan bahwasanya masyarakat dulu juga mengakui Allah sebagai pengatur, pencipta, pemberi rizki. Tapi itu tidak cukup menghantarkan mereka sebagai orang muslim, nggak cukup. Maka beliau menerangkan, hal semacam ini banyak sekali dikemukakan dalam Al-Quran. Maka barang siapa yang mengira bahwa tauhid itu hanya meyakini adanya Allah, saya yakin Allah itu ada. Nggak cukup disebut orang itu muslim dan selamat dari ancaman Allah, atau meyakini bahwa Allah adalah pencipta, pengatur alam semesta. Maka sesungguhnya itu bukan hakikat dakwah Nabi dan Rasul. Lebih dari itu, para Nabi Allah turunkan, Allah utus untuk menjelaskan. Keyakinan kalian tidak cukup. Allah belum merasa puas dengan apa yang kalian lakukan sehingga menganggap kalian masih di atas jalan yang lurus, sampai kalian meninggalkan berhala-berhala itu, sampai kalian hanya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka ini poin yang kedua yang Syekh Shalih Fauzan ingin terangkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbincang dengan Husain, sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi yang dilemahkan oleh Syekh Al-Albani, akan tetapi sebahagian menilainya sah, sebahagian membawakan dan menerangkannya, seperti Syekh Shalih Fauzan juga menerangkan hadis yang mulia ini di dalam kajian beliau yang lain, membahas kitab yang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Husain, Husain, kam ilahan ta'budul yaum? Sudah berapa Tuhan kamu sembah hari ini? Husain menyatakan, sittah fil ardi, wahid fis sama. Hari ini saya sembah sekitar 6 Tuhan di bumi, 1 yang di langit. Kemudian Nabi bertanya, ta'uddu rahbatika wa rahbatika ila man? Kepada siapa harapanmu, rasa cemasmu kamu kadukan? Seseorang muncul harapan yang banyak, ketika dia tidak bisa berharap pada fulan, pada fulan, pada fulan, dia akan menyimpan satu nama yang apabila dia sampaikan harapannya, orang ini akan membantunya. Orang punya seperti itu, atau punya rasa takut, cemas kalau ada masalah. Masalah ini saya minta tolong fulan, allan wa billan wa jillan. Sebagian nolak, tapi dia punya satu nama. Kalau saya ceritakan, kemungkinan besar pasti akan menolong saya. Nah, biasanya seperti itu. Maka Nabi kemukakan dengan pertanyaan yang sama. Tuhannya banyak sekali, sekitaran 6 tambah 1. Kalau kamu punya harapan, kamu punya kecemasan, kepada siapa yang sangat kamu harap dia pasti menolong? Maka Husain menyatakan, man fis sama. Tuhan yang di langit itu dia harapan terakhir. Ketika berada di atas kapal, anginnya, cuacanya buruk, lautannya bergelombang, kapal juga mau karam, dia akan menyebut nama satu Tuhan itu, menghadapkan wajahnya ke langit, ya Allah, tolong. Apapun akan dia arahkan untuk bisa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia katakan oleh Husain, yang di langit. Maka Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam mengajaknya, tinggalkan sudah, untuk apa Tuhan-Tuhan yang di bumi, toh di saat berbahaya, di saat harapan terakhir nggak bisa diandalkan, nggak bisa diharapkan, dimintai tolong nggak bisa, cukup yang di langit yang kamu sembah. Masuk Islamlah Husain mendengar penjelasan dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Maka keterangan dari Syekh Shalih Fauzan menjelaskan juga bagi masyarakat hari ini, keimanan seseorang gak cukup dia meyakini Allah itu ada, pencipta itu ada. Kita beriman kepada adanya Allah sang pencipta, tapi tidak beribadah kepada Allah, maka gak cukup. Nggak sholat, nggak cukup. Taat pada Allah, nggak cukup. Maka itu poinnya. Atau yang lebih intelektual lagi, adanya anggapan kita beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, tapi kita juga tidak bisa menyalahkan sebahagian teman-teman kita yang beribadah kepada Tuhan mereka. Semua akan masuk surga. Ini keliru besar. Menyatakan orang yang beribadah kepada selain Allah akan masuk surga adalah sebuah kekeliruan yang besar. Cacat dalam akidah, cacat di dalam tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena la ilaha illallah menuntut
Seseorang hanya beribadah kepada Allah, meyakini hanya ibadah kepada Allah yang sah, kepada selain Allah tidak sah. Maka dari itu poin yang kedua, kesimpulan terakhirnya adalah gak cukup yakin Allah ada, yakin Allah pencipta, yakin Allah yang memberi rizki, yakin Allah yang mengatur, gak cukup. Sampai betul dia mengabdi kepada Allah lahir dan batinnya. Anggapan yakin saja gak cukup tanpa ada bukti amal, bukti lisan. Maka bila terkumpul hati, lisan dan amalnya baru cukup. Poin terakhir yang ingin disampaikan oleh Syekh Shalih Fauzan di dalam pasal yang kelima ini adalah apa yang beliau paparkan. Di antara kekhususan ilahiyah adalah kesempurnaannya yang mutlak dalam segala segi. Tidak ada celah atau kekurangannya sedikit pun. Ini mengharuskan semua ibadah mesti tertuju kepada Allah. Pengagungan, penghormatan, rasa takut, doa, pengharapan, taubat, tawakal, minta tolong, penghambaan dengan rasa cinta yang paling dalam. Semua itu wajib secara akal, secara syara dan fitrah agar ditujukan khusus kepada Allah semata. Juga secara akal, syara dan fitrah tidak mungkin hal itu boleh ditujukan kepada selainnya. Ini adalah sebuah analogi bahwasanya yang layak untuk kita sembah, kita mengabdi kepadanya adalah yang sempurna. Poin yang pertama dari poin terakhir ini menerangkan bahwasanya Tuhan kita sempurna. Apapun yang akan kita baca, apapun yang akan kita alami, kesempurnaan itu sudah menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Karena perbuatan Allah Subhanahu wa taala beredar antara keadilan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Saya diciptakan begini, yang lain begitu. Saya terlahir kondisinya seperti ini, yang lain seperti itu. Rasanya ada ketidakadilan pada diri saya. Dia merasa begitu, maka jawabannya tidak. Jangan berkeyakinan seperti itu. Karena kita meyakini Rabb kita itu sempurna. Sempurna dalam keadilannya. Dialah yang telah memberikan keadilan secara sempurna. Sempurna di dalam pengetahuannya. Bagaimana mungkin Allah tidak tahu sementara kita tahu bahwasanya ada ketidakadilan di sini. Allah tahu. Maka jangan berprasangka ketidakadilan, karena pengetahuan Allah sangatlah sempurna. Akan tetapi cacat ilmu manusia yang menganggap selain daripada itu. Poin yang kedua, yang kita sembah itu yang sempurna. Jangan menyembah yang tidak sempurna. Itu Tuhan berhala nggak bisa dengar, nggak layak untuk disembah. Itu Tuhan berhala bingung. Karena begitu kan di dalam kitabnya disebutkan Tuhan menyesal menciptakan manusia, dia bingung tuh. Maka yang kita sembah bukan Tuhan yang bingung. Yang kita sembah adalah Rabb yang maha mengetahui. Allah mengetahui apa yang akan terjadi, baik dan buruk yang terjadi pada diri kita, saudara kita, seluruh alam semesta Allah tahu. Itu menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala dan kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Untuk melengkapi hausnya rasa pertanyaan di dalam hati manusia, Allah turunkan Nabi yang akan menjelaskan dan menjawab seluruh pertanyaan manusia. Allah turunkan Al-Quran yang di situ bila ditadabburi akan mendatangkan sebuah ilmu. Manusia akan tahu. Maka dari itu Allah katakan, fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Setelah Allah putuskan seluruh manusia ada di bumi, Allah turunkan semuanya dari surga Allah. Allah katakan, apabila datang nanti hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, kepastian hukumnya, siapa yang mengikuti petunjuk itu dia tidak akan merasakan sedih, dan siapa yang mengikuti petunjuk itu dia tidak akan takut, nggak perlu khawatir terhadap masa depan,
dan tidak perlu sedih terhadap masa lalu. Maka perasaan yang ada di dalam hati setiap manusia, sedih maupun khawatir, itu sejauh mana mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Para nabi dan rasul karena totalitasnya di dalam mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, enggak sedih dan enggak takut. Bagaimana Nabi Musa sendirian di hadapan laut dan tanpa rasa tidak percaya, yakin Allah akan menolongnya, padahal dia belum tahu kemana saya harus pergi, tenggelam di laut atau menyerahkan diri untuk disembelih oleh Firaun yang akan menyongsong dari belakang. Para nabi gak takut. Begitu juga para nabi yang lainnya, tatkala merasakan pembunuhan, gak takut, gak sedih, tidak. Karena apa yang Allah janjikan pasti bagi hamba-hambanya yang beriman. Maka sebagian orang yang masih merasakan sedih, merasakan takut di dalam hidupnya, di antara cara menanggulanginya adalah ikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin totalitas di dalam menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Enggak akan ada lagi rasa takut dan khawatir. Maka ini adalah poin pada pasal ini yang disampaikan oleh Syekh Shalih Fauzan. Yang pertama, beliau ingin menerangkan bahwasanya ibadah hanya boleh ditujukan kepada Allah karena Allah yang menciptakan. Rububiyah milik Allah mutlak tanpa Allah bagi-bagi. Maka Allah juga yang berhak mendapatkan uluhiyah tanpa dibagi-bagi. Yang kedua, ingin menjelaskan, yakin pada rububiyah saja, Allah yang menciptakan, Allah yang ada, Allah yang mengatur, memberi rizki, enggak cukup disebut sebagai seorang muslim. Sampai meyakini dan mengabdikan diri, menyembah, beribadah kepada Allah saja. Kemudian yang ketiga, Rabb kita itu adalah yang sempurna. Sempurna sifat Allah, kita hanya menyembah kepada yang sempurna. Dan jangan berpikiran terhadap sesuatu pemikiran yang akan mencacati kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, karena Rabb kita adalah sempurna. Maka ini adalah bahasan di pasal kelima sebagai pengantar untuk masuk ke pintu gerbang bab yang ketiga insyaallah taala. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim.